Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah pertemuan ke-14 kita dengan topik penyelesaian soal rekonsiliasi bank. Di pertemuan kita sebelumnya, yaitu pertemuan ke-13, kita sudah membahas mengenai apa sih sebenarnya rekonsiliasi bank itu dan catatan apa aja yang perlu kita ketahui. Ini ada soal ilustrasi cara melakukan rekonsiliasi bank pada PTX, di mana PTX ini pada saat melihat laporan banknya per 31 Januari, saldo kas di banknya itu adalah sebesar 5.900. Sementara di pembukuan PTX itu saldo kas di banknya itu hanya 3.340. Nah, perbedaan inilah yang perlu dilakukan rekonsiliasi. Berikut adalah pos-pos yang direkonsiliasi. Nah, pada sisi bank ini ada katanya setoran dalam perjalanan sebesar 1.600. Coba kita lihat di catatan kita sebelumnya. Di sini dikatakan bahwa setoran dalam perjalanan harusnya ditambah pada posisi bank. Nah, nanti ini kita tambah pada saldo banknya nanti. Nah, apa sih maksudnya setoran dalam perjalanan? Jadi setoran dalam perjalanan ini adalah maksudnya di pembukuan kita sudah kita catat bahwa ada penambahan setoran atau penerimaan sebesar 1.600, tapi mungkin karena suatu hal atau terjadi antar bank yang membutuhkan waktu, maka pada saat pelaporan saldo banknya belum bertambah sebesar 1.600 gitu. Maka di sisi saldo banknya nanti kita tambahkan sebesar 1.600. Poin kedua ini kesalahan bank. Katanya bank mengurangi 100 atas sebuah cek yang ditulis oleh perusahaan. Jadi bank ini salah mencatat, yang seharusnya 1.000 dicatatnya sebesar 100 gitu. Jadi karena ada kesalahan ini, maka perlu kita tambahkan di saldo pembukuan bank gitu. Yang ketiga, cek yang beredar. Nah, cek yang beredar ini maksudnya adalah cek-cek yang belum dibayarkan oleh bank gitu. Nah, kalau cek yang beredar ini harus kita kurangkan. Kenapa? Karena di saldo pembukuan kita udah kita kurangkan cek itu sebagai pengurang saldo kas kita, tetapi di bank karena belum dicairkan oleh supplier kita gitu, atau tempat kita membeli barang belum dicairkan gitu. Kalau belum dicairkan berarti saldo di bank kita belum berkurang. Makanya pada saat merekonsiliasi kita harus mengurangi cek yang beredar ini pada saldo di bank. Nah, setelah selesai di sisi bank, kita masuk ke sisi pembukuan. Di sisi pembukuan ini ada penerimaan melalui EFT atas pendapatan sewa. Jadi maksudnya adalah si klien kita ini udah mentransfer uang atas sewanya, tapi kita belum mengecek laporan banknya gitu. Jadi belum ada catatan bahwa kita menerima pendapatan sewa dari klien kita gitu. Jadi belum ada catatan di saldo kas di pembukuan kita, maka perlu kita tambahkan dengan saldo di pembukuan kita nanti. Yang kedua, penagihan melalui bank atas wesel tagih sebesar 2.100. Coba kita cek di catatan kita, penagihan melalui bank ini kita tambahkan. Berarti ini nanti kita tambahkan dengan saldo kas di pembukuan kita. Pendapatan bunga yang diperoleh atas saldo bank sebesar 30. Nah, ini juga harus kita tambahkan di saldo pembukuan kita. Kenapa? Karena di bank pendapatan bunga ini sudah ditambahkan ke saldo kita,
Tapi karena kita belum mengecek laporan banknya, maka di pembukuan belum ada penambahan saldo kas kita sebesar 30 atas pendapatan bunga. Yang keempat, kesalahan pembukuan. Nah, kalau kesalahan pembukuan ini kan bisa menambah atau mengurangi di sisi pembukuan. Jadi kita lihat dulu transaksinya itu gimana. Jadi katanya kita salah mencatat cek nomor 333 sebesar 510, tapi sebenarnya yang kita bayarkan ke kreditor kita gitu atau ke BX Company ini hanya sebesar 150. Jadi selisihnya ini ada sebesar 360. Nah, 360 ini berarti kan kelebihan bayar. Nah, kalau kelebihan bayar maka kita harus menambahkan kas kita gitu. Jadi nanti kita tambahkan 360 ini ke kas pembukuan kita gitu. Kemudian beban jasa bank. Beban jasa bank ini berarti harus kita kurangkan dari saldo di pembukuan kita. Kenapa? Karena di saldo bank sudah dikurang, tetapi di saldo pembukuan belum kita kurang. Kalau belum kita kurang di saldo pembukuan kita, maka pada saat merekonsiliasi harus kita kurangkan. Yang keenam, ada cek kosong dari Mr. LR sebesar 50. Jadi maksudnya kalau cek kosong ini tadi saya bilang minggu lalu saya bilang bahwa pada saat mencairkan uangnya ternyata saldo di rekeningnya itu nggak cukup gitu. Maka kalau cek kosong ini harus kita kurangkan gitu. Jadi anggaplah si Mr. LR ini dia menggunakan cek untuk membayar sewanya, tetapi ternyata pada saat kita mencairkan ke bank, cek itu saldonya tidak cukup gitu. Saldo si Mr. LR ini nggak cukup di bank, maka hutang si Mr. LR ke kita harus kita tulis ulang lagi gitu. Maka harus kita kurangkan di sini dari saldo di pembukuan kita. Dan yang ketujuh adalah pembayaran melalui EFT untuk beban asuransi. Jadi maksud pembayaran melalui EFT atau Electronic Funds Transfer ini adalah kita membayar beban asuransi kita dengan menggunakan transfer gitu. Karena di pembukuan sudah kita kurangkan, maka di saldo bank kita sudah kita kurangkan, tapi di pembukuan belum kita kurangkan, maka perlu pada saat rekonsiliasi pembayaran melalui EFT untuk beban asuransi ini kita kurangkan dari saldo pembukuan kita. Nah, setelah kita tahu mana-mana aja yang ditambah dan dikurang di posisi bank dan pembukuan, kita buatlah bentuk laporannya. Jadi ini nama PT-nya, laporannya itu adalah rekonsiliasi bank atau kertas kerjanya adalah rekonsiliasi bank, periodenya adalah 31 Januari 2000 XX. Nah, ini ada sisi bank, ini ada sisi pembukuan. Pertama kita buat dulu saldo awalnya. Saldo akhir. Saldo akhir kas di bank itu per 31 Januari sebesar 5.900, ya kan? 5.900. Sementara di pembukuan itu sebesar 3.340. Nah, kita lihat di catatan kita tadi bahwa di sisi bank yang bertambah itu adalah setoran dalam perjalanan dan kesalahan bank. Jadi setoran dalam perjalanan bertambah 1.600, koreksi kesalahan bank bertambah 100. Nah, di sisi bank apalagi yang berkurang? Yang berkurang itu adalah cek yang beredar. Jadi kita kurangkan dengan cek yang beredar. Oke, ini salah, ini naik ke sini. Ini totalnya. Cek yang beredarnya ini 1.300 ya. Cek beredarnya adalah 1.340. Kemudian saldo yang sudah disesuaikan menjadi
7.600 dikurang dengan 1.340, dapatnya 6.260. Nah, gimana dengan sisi pembukuannya? Di sisi pembukuan tadi saldo akhir 31 Januari-nya 3.340. Kemudian yang ditambah tadi apa aja? Yang ditambah tadi adalah penerimaan melalui EFT, penagihan, pendapatan bunga, kemudian kesalahan pembukuan sebesar 360. Jadi kita masukkan semua yang bertambah 900, yang kedua ada 2.100, yang ketiga 30. Koreksi kesalahannya adalah 360. Jadi totalnya 6.730. Nah, yang dikurangi tadi adalah beban cek kosong sama pembayaran melalui EFT. Kemudian setelah kita kurangkan yang ini, hasilnya dapat 6.260. Jadi saldo kas sebenarnya itu adalah 6.260 gitu. Jadi saldo kas yang sebenarnya itu adalah 6.260, bukan 5.900 ataupun 3.340. Jadi itulah cara merekonsiliasi bank untuk PTX. Oke. Nah, setelah kita mengetahui saldo bank yang sudah disesuaikan, kita buat jurnal rekonsiliasinya atau penyesuaiannya tadi. Jadi penyesuaiannya dibuat di 31 Januari, di mana yang pertama itu tadi ada yang perlu kita sesuaikan adalah di bagian sisi pembukuan aja gitu. Ini perlu kita jurnal penyesuaian di 31 Januari, yaitu di poin pertama katanya ada penerimaan melalui EFT atas pendapatan sewa. Nah, ini kan berarti belum kita catat bahwa kita ada penerimaan sewa sebesar 900 kan. Makanya pada penyesuaian di 31 Januari kita buat kasnya bertambah 900, pendapatan sewanya bertambah 900. Kasnya di debit, pendapatan sewanya di kredit. Kemudian kita cek lagi di sisi pembukuannya ada penagihan melalui bank atas wesel tagih sebesar 2.100. Nah, ini juga kita buat kasnya bertambah 2.100, kemudian wesel tagih bertambah sebesar 2.100. Yang ketiga ada pendapatan bunga yang diperoleh atas saldo bank. Nah, ini juga belum kita buat kan. Jadi kita harus buat penyesuaiannya. Kasnya bertambah, pendapatan bunganya bertambah sebesar 30. Yang penting yang mana yang belum kita catat, udah diterima di bank tapi belum ada pencatatan di pembukuan, harus kita buat jurnal penyesuaiannya. Di 4 ada kesalahan pembukuan. Anda mencatat cek nomor 33 sekian dengan selisih 360 ini menambah. Berarti kita buat di sini kasnya 360, kemudian utang usaha si BX tadi bertambah lagi sebesar 360. Ada beban jasa bank sebesar 20. Kita catat lagi sebagai beban jasanya di debit, kasnya di kredit. Terus ada lagi cek kosong Mr. LR. Jadi cek kosong ini kan berarti si hutang si Mr. LR itu nggak jadi dibayarnya karena cek dia kosong. Berarti kita balikkan lagi piutang usaha Mr. LR yang 50, kemudian kas yang kita debit tadi kita balikkan ke kredit sebesar 50. Dan transaksi terakhir adalah pembayaran melalui EFT untuk beban asuransi. Jadi kita catat sebagai beban asuransi di debit, kasnya di kredit. Nah, ginilah jurnal penyesuaian untuk rekonsiliasi Bank PTX per 31 Januari 2000XX. Sekian penjelasan hari ini. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan langsung di bagian mana tidak pahamnya. Mohon
videonya diulang-ulang agar semakin paham mengenai rekonsiliasi bank. Terima kasih.